Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Taqwa. Semoga kita dijadikan Allah hambanya yang bertakwa kepada Allah, karena tidak ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Kita berharap kita hadir dalam majelis ilmu, Allah berikan ketakwaan kepada kita. Malam ini tidak banyak bicara kita, karena tema yang diberikan oleh Bali Mengaji, 3 golongan yang dijanjikan kebahagiaan oleh Allah. Al-Imam Ibn Qayyim katakan, apapun yang diusahakan manusia di dunia, tidak ada lain tujuan mereka kecuali untuk memberikan ketenangan pada hati. Apabila orang menganggap bahwa harta, pangkat, jabatan, kedudukan itu akan membuat hatinya bahagia, maka mereka akan memburu harta. Pagi, sore, malam, hampir setiap waktu tidak ada yang mereka palingkan kecuali hanya untuk memburu harta dunia. Tapi setelah mereka dapat harta, mereka jadi gelisah. Dulu belum punya harta, rumahnya tak punya kawalan, tapi sekarang sudah punya harta, dia tidak bisa tidur malam. Gelisah, kepakiran di depan matanya. Karena orang-orang kaya paling takut dengan miskin. Sebab orang miskin tak perlu takut lagi dengan miskin, sebab dia sudah miskin. Jadi jangan takut lagi, qanaah saja menerima kemiskinan. Ketika orang merasa bahwa dia punya pangkat, punya kedudukan, bahwa dia menjadi orang kuat, bangga. Tapi setelah dia mendapatkan kedudukan dan pangkat, ternyata dia menjadi orang lemah. Dulu kemana pergi dia bawa mobil sendiri, dia buka mobil sendiri. Setelah dia menjabat, pintu mobilnya saja orang lain membukakan. Pintu mobilnya saja itu dibuka oleh orang lain. Kadang-kadang tasnya juga orang lain yang bukakan. Yang lebih parah lagi, mau makan, ajudannya makan dulu, Pak. Sudah dimakan ajudan, baru ajudan bilang, tak apa-apa, silakan makan sisa saya. Dia makan, dia menyangka dia orang lain, tapi makin rendah. Ketika orang menganggap bahwa kalau dikenal manusia, dia akan menjadi orang bahagia. Tidak. Kata Imam Ibn Qayyim, semua yang diusahakan manusia ingin memberikan kebahagiaan dalam hatinya, tapi tidak mereka capai. Karena apa? Karena tidak ada jalan untuk menenangkan jiwa kecuali dengan mengingat Allah. Ala inna bizikrillah tutmainnul qulub. Bukankah dengan hanya mengingat Allah, hati akan tenang? Ada 3 golongan manusia yang ia dijanjikan Allah kebahagiaan di dunia dan janji surga di akhirat. Karena di dunia ini ada surga. Dunia ada surga, Pak. Siapa yang tidak masuk surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Apakah surga dunia itu? Ketenangan di dalam beribadah kepada Allah. Tenang dia, ada tenang tapi tidak ibadah. Narkoba, kalau sudah dapat narkoba, tenang. Tapi itu bukan dalam ibadah. Itu ketenangan yang dibagi oleh syaitan. Tukang bom bunuh diri, ya, mereka bahagia menurut dia karena didanti oleh bidadari. Yang aneh kita, kenapa pimpinannya tak mau mati dulu? Ya, sebab bidadari, memang dia tak tertarik pada bidadari, ya Pak. Mereka merasa mereka mati syahid, padahal mati sakit. Sebab Rasulullah SAW katakan, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang terikat perjanjian, dia tidak akan mencium bau surga. Mari kita lihat dulu ini. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang apabila diberi nikmat oleh Allah, mereka bersyukur. Orang baru dinamakan bersyukur kepada Allah dengan 3 keadaan. Yang pertama,
hatinya makrifah, hatinya mengenal pemberi nikmat. Yang kedua, lisannya selalu menyebut pemberi nikmat dan menyebut nikmat itu. Yang ketiga, dia menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberi nikmat. Allah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Baik bentuk kita, Pak. Insyaallah baik. Coba kalau mata kita satu di depan, satu di belakang, sebenarnya agak lumayan juga, Pak ya. Jadi kalau naik motor tak payah pakai kaca spion lagi, tapi tak cantik. Tidak cantik. Allah sudah ciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak cukup wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Kami berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk apa? Agar pendengaran mendengar ayat Allah, penglihatan melihat keagungan besaran Allah, hatinya mau memahami agama Allah, sehingga hidup yang diberikan Allah dia gunakan untuk mengibadati Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi ketika manusia punya hati, tidak mau memahami ayat Allah, punya pendengaran, tidak mau mendengar ayat Allah, diberi penglihatan, tidak melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yabsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Kami penuhkan isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati, tidak mau memahami ayat Allah. Mereka punya pendengaran, tidak mendengar ayat Allah. Mereka punya penglihatan, tidak melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan, kata Allah. Bahkan mereka lebih hina. Kenapa manusia mencari kemuliaan dengan dunia? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak lihat harta kalian. Kaya, banyak uang, beruang lebih kaya lagi, Pak. Beruang, walaupun tak punya kartu ATM, namun dia tetap disebut beruang. Lalu apa yang ingin kita banggakan hidup kita? Pangkat, titel, jabatan. Masukkan air liur kita ke dalam botol, tulis nama kita panjang-panjang, umpamanya Profesor Dr. Insinyur Ali Ahmad. Ada tak orang yang mau beli air liur saya? Tidak ada, Pak. Burung walet. Berapa sekilo air liurnya? Puluhan juta. Tak ada nilai kita. Lebih dekat lagi, Pak. Kita nelan kopi, luak nelan kopi, sama-sama keluar kopi. Kopi mana yang dibeli orang? Kopi luak atau kopi kita? Kopi luak. Allah, begitu hidayahnya manusia, lalu mereka bangga. Maka itu dikatakan oleh Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucunya Ali bin Abi Talib berkata, "Aku heran dengan orang yang angkuh dan sombong. Apakah mereka tidak sadar bahwa dulu mereka hanya berasal dari setetes sperma? Kalau mereka mati, mereka hanya jadi bangkai yang tidak berharga. Ratu tercantik di dunia kalau mati, tak ada yang mau beli bangkainya." Ini kita tepi pantai. Berapa banyak ikan yang mati yang kita beli? Berebut kita beli ikan. Ikan asin berapa lama matinya? Ikan sarden sudah lama mati. Berebut. Orang mati, bangkainya tak ada yang mau beli, Pak. Lalu apa yang ia sombongkan di hadapan Allah? Tidak ada kesempatan. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah tahu ini nikmat. Kita diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk. Bentuk kita baik. Allah berikan nikmat. Sampai-sampai Allah batasi dalam penciptaan. Itu patut disyukuri. Saya contohkan. Gigi kita kan tumbuhnya sebatas bibir. Sebatas bibir saja. Padahal gigi itu lebih keras daripada bibir. Tetapi Allah sudah batasi bahwa gigi tidak boleh tumbuh melampaui bibir.
Coba bayangkan kalau 2 gigi tumbuhnya kayak jenggot panjang ke bawah. 2 gigi atas, 2 gigi bawah naik ke atas. Kira-kira bentuk kita macam apa? Susah. 2 saja. Ini patut disyukuri Tuhan. Allah telah ciptakan kita. Bagaimana caranya mengenal Allah? Sejauh mana kita mengenal Rabb kita, Rabbul Alamin? Sampai di mana kita kenal? Bukan hanya kenal mengetahui namanya, asmanya, sifatnya, mengetahui kekuasaannya. Pengenalan itu dibuktikan dengan apa? Dengan kita tunduk kepada Dia. Perhatikan. Jika kita berbicara tentang Allah, maka pertama adalah keimanan kita adanya Allah. Tapi soal adanya Allah, Allah menciptakan kita, adanya Allah, bukan hanya kita. Seluruh makhluk juga meyakini adanya Allah. Sampai-sampai iblis. Iblis yang dikafirkan oleh Allah. Ini Allah mengkafirkan. Tapi hati-hati lidah kita. Ini bahaya, ini masalahnya kadang-kadang. Baru seminggu ikut pesantren kilat, lidahnya sudah kayak petir. Kafir sana, kafir sini. Itu Pak seperti pendekar turun gunung. Baru 1 jurus turun, apa yang bergoyang semuanya ditendang ya. Ada apa seperti ini? Ingat, kalau lidah kita mengkafirkan saudara kita akibat perbedaan, kalau dia tidak kafir, kitalah yang kafir. Hati-hati dengan ucapan kufur. Kalau Allah mengkafirkan iblis, Allah Subhanahu wa taala katakan. Tapi apa sebab iblis kafir? Dikafirkan? Engkar, enggan. Ngaku tak dia Allah menciptakan? Mengaku. Di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda is amartu." Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Di ayat lain Allah katakan, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ingatlah ketika kami perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, seluruhnya bersujud kecuali iblis. Apa sebabnya? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, tergolong orang-orang yang kafir. Lalu diungkap, mengapa iblis jadi begitu? Allah ungkap dalam Al-A'raf. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud? Apa kata iblis? Qala ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan. Aku engkau ciptakan dari api. Ternyata iblis juga mengakui bahwa dia diciptakan oleh Allah. Lalu Allah katakan, "Fakhruj minha." Keluarlah dari surga ini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Sebab engkau tidak pantas menyombongkan diri. Iblis sadar Allah Maha Kuasa. Kalau Allah mau matikan, mati iblis. Lalu iblis minta tempo. Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Rabbi, beri aku tempo sampai hari akhir. Dikabulkan Allah tidak? Permintaan iblis dikabulkan. Pelajaran bagi kita, siapa saja minta dunia Pak, muslimkah, fasik, solat, tidak solat, siapa orang munafik, siapa saja kufur, kalau nak minta urusan dunia pada Allah, insya Allah kalau mereka usaha mati-matian tetap Allah akan bagikan. Sebab iblis yang engkar minta kepada Allah, Allah kabulkan. Oleh karena itu jangan heran kita semenjak rajin sholat, ya rezeki agak kurang ya. Kita tengok tetangga kita sholat tidak, semua tidak, kelihatannya rezekinya makin hebat ya. Kalau kita tengok mungkin dia tidak minta kepada Allah kata kita kan, tetapi kok dia lebih kaya. Sementara kita yang rajin sholat, mulai sakit-sakitan ya, dagang pun mulai merosot. Jangan heran, dunia dibagi Allah, siapa saja yang minta, karena itu janji Allah. Sedangkan iblis yang kufur saja minta kepada Allah, Allah bagikan. Di dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami berikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak kami rugikan, kata Allah, di dunia ini tidak kami rugikan. Tapi surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya apa kata Allah? Ulaikal ladzina yasalun fil akhirah ilan nar. Orang cari dunianya, untuk dunianya, akhirat tidak ada kecuali neraka. Tinggal kita mana yang kita mau ambil. Kita dunia seperti keladang. Kalau kita menanam rumput, padi tak akan ikut. Tapi kalau kita menanam padi, rumput akan ikut. Di dunia cari bekal untuk akhirat. Kalau dunia untuk dunia, kena ayat tadi, Allah kasih dah. Tapi kalau dunia untuk akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Orang mencari akhirat, mencampakkan dunianya, susah hidupnya, Pak. Ini saking ingin dunia akhiratnya, semua dijual. Ada rumah dijual, ada ladang dijual, ini dijual. Sudahlah, dunia saja tuh. Mau makan, sudahlah besok mati juga. Mau baju, sudahlah besok kain kapan juga. Semua mau dibuang demi akhiratnya. Susah hidupnya, Pak. Mau naik haji, suruh naik pesawat, dunia saja, jalan kaki saja. Susah. Tapi orang mencari akhirat, mencari dunia dengan amalan akhirat, dihinakan Allah. Berapa banyak manusia yang beramal, sebenarnya amalan dia itu Allah berikan lipat ganda, tetapi yang dia minta dunia. Dia berinfak, tujuannya apa? Supaya nanti dagangannya laris, lancar. Padahal laris, lancar, rezeki melimpah akibat bersedekah. Laris, lancar itu cuma bonus. Bukan itu yang kita inginkan. Siapa yang membangun masjid di dunia ini, sekecil apapun apa dia, di istana akan Allah buatkan di surga. Tapi malang, Pak, kalau namanya masjid, itu prinsip ekonomi ada. Apa prinsip ekonomi biasanya? Dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Itu tak ada dalam perdagangan, Pak. Yang ada dalam masjid. Berinfak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Begitu kita buka kotak infak itu, bercahaya. Panitia tak bisa buka, Pak. Silau matanya. Kenapa? Rupanya uang receh 500. Subhanallah. Uang receh 500 mau masuk surga. Kotak infak yang satu tak berani dibuka, Pak. Pakai lihat aja intip. Kenapa kamu tak buka? Bawa parang semua, kata dia. Yang tadi berkilau, yang ini bawa parang semuanya. Uang berapa tuh? 1.000 rupiah. Tengok tuh. Bener-bener lah, Pak. Kalau kita pergi WC umum, ya, kita bayar 500. Masuk WC umum nih, kita bayar 500. Bisa masuk tak bisa keluar, Pak. Sebab masuk WC umum, buang air kecil 1.000, air besar 1.500. Kita masuk bayar 500, dikunci dari luar. Sekarang kita ingin masuk surga 500. Tapi ada yang kan yang penting ikhlas, Pak. Betul. Bukan nilai, ikhlas yang paling penting. Tapi kalau sisa, semua orang ikhlas begitu, Pak. Hanya sisa belanja, ikhlas. Dia yang bernilai kecil itu, nih, orang susah, uangnya cuma ada 10.000 rupiah. Kalau kurang aja 1.000, dia susah mau belanja lagi. Tapi dia paksakan itu 1.000, tetap dia infak. Sementara ada miliuner, uangnya miliaran, dia infak 1 juta. Lapang bagi dia. Yang 1.000 ini lebih besar nilainya kalau sama-sama ikhlas. Yang 1.000 ini lebih besar nilainya. Kenapa? Dia memang orang susah. Cuman itu yang ada, berkurang aja duitnya. Ini tidak. 500 itu memang uang sisa. Memanglah disiap-siapkan itu untuk itu dah. Berarti kan syukur kepada Allah, syukuri nikmat yang Allah berikan. Kenal Allah, semua kenal. Buktikan bahwasanya kalau kita kenal Allah, kita ibadah Allah.
Karena kita akan dimuliakan dengan agama kita. Kita tidak muliakan dengan selain agama kita. Suatu ketika Umar bin Khattab mau menjemput kunci Damaskus. Giliran beliau naik, menuntun kuda, anak buahnya di atas. Baru masuk, dilihat oleh panglima perang Abdullah bin Jarrah. Lalu panglima perang, ya Amirul Mukminin, bagaimana keadaanmu ini nanti kalau dilihat pembesar-pembesar Romawi? Umar katakan, ada apa saya dengan dia? Lalu beliau katakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa man yabtaghi izzata bi ghairil Islam azalallah. Kita kaum yang dimuliakan oleh Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan Islam, Allah hinakan mereka. Bagaimana umat Islam hari ini? Mereka ingin mulia tapi mencampakkan agamanya, tidak mengambil agamanya. Lihat bangsa Arab dulu berada di antara dua imperium besar, Romawi dan Persia. Begitu mereka memeluk Islam, masuk secara totalitas kepada Islam, berapa tahun? Berabad-abad berjaya. Lalu mereka mulai meninggalkan Islam. Yufaqihu bi ghairi din, mereka lebih banyak memperdalam bukan dengan ilmu agamanya. Apa yang terjadi? Allah hinakan kaum muslimin. Mereka haus dengan dunianya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza tabaya'tum bil inah wa akhadhtum aznab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum az-zulla la tanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah berjual beli secara inah, bagian daripada riba, wa akhadhtum aznab al baqar, kalian ditarik ekor sapi atau kalian menarik ekor-ekor sapi. Sudah itu waraditu bizar'i, kalian lebih senang pertanian. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah. Sallallahu alaikumuz zulla, Allah timpakan kepada kalian penyakit, kehinaan. La tanzi'uhu, Allah tidak cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai jam berapa? Isya. Ya. Isyanya jam berapa? 8 kurang. Wah. Tinggal 7 menit lagi ya. Baiklah. Kan kita sampai Isya saja kan? Iya, karena sampai Isya saya akan lebih ringkas lagi. Ya, karena nanti kan ada kegiatan lain lagi, ya. Tak terganggu. Ya. Sebab materi sebenarnya cukup panjang. Tapi tak apa. Kita bisa ringkas. Tapi sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa itu? Kepada Islam. Mempelajari Islam. Ya. Hari ini apa yang terjadi kepada umat Islam? Banyak seperti buih mengikuti kemana arus mengalir. Diperebutkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka tercabik. Ini kan sudah disabdakan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Ini hadis dari Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sauban, di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a kalatu ila qas'atiha qila aw min killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah qalban innakum yawma idzin katsirun walakinnakum wasa'un ka ghusa'is sayl wa qad yazifu Allah fi qulubi aduwikum al-mahabatu lakum wa la yajifanna fi qulubikum al-wahan qal wa man wahnu ya Rasulullah qal hubud dunya wa qarahatul maut. Satu masa kalian umat Islam akan diperebutkan oleh musuh-musuh Islam seperti orang memperebutkan sepotong daging di atas meja makan. Lalu dikatakan, apakah kami sedikit waktu itu Rasulullah? Tidak, kalian banyak, tapi banyaknya seperti buih banjir. Sudah itu apa lagi dikatakan Rasulullah? Allah cabut rasa takut dari musuh. Di dalam hati musuh kalian dicabut rasa takut, lalu dalam hati kalian dicampakkan satu penyakit wahan. Apa wahan itu Rasulullah? Cinta dunia, takut pada kematian.
Jauhi ini. Maka itu jalan ingin jadi orang bahagia. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah, kemudian menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberi nikmat. Pak, kalau ada anak pejudi, tiap hari minta uang sama bapak dan ibunya, lalu ibu dan bapaknya sepakat hari ini tak usah kasih uang, kita kasih kopiah dan kain sarung. Anaknya minta, kata bapaknya tidak ada kain sarung. Diambilnya kain sarung dan kopiah. Ternyata semenjak dia dapat itu, kalau ketemu bapak ibu dia tidak pernah minta uang lagi. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Berjalan berapa bulan ibunya heran, kenapa anak ini perubahannya demikian cepat. Lalu ibunya bertanya, kelihatannya kamu sekarang sering terima kasih sama bapak dan ibu semenjak dapat kopiah dan kain sarung. Dengan tenang anak menjawab, Pak, Bu, dulu bapak ibu kan tahu saya ini seorang anak yang rajin berjudi, dan setiap kalah, setiap ini saya minta uang sama bapak dan ibu. Alhamdulillah lah Bu, semenjak saya dapat kopiah dan kain sarung, saya pun tak mau minta-minta lagi, karena saya tak pernah kalah lagi main judi. Bersyukur atau tidak dong? Tidak, bapak ibunya beri kopiah kain sarung supaya dia bertobat. Berapa banyaknya orang mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dia tidak gunakan untuk taat kepada Allah. Dia tak pandai bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah bagikan itu untuk apa? Ini dia yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang sabar. Apabila diuji Allah, dia bersabar. Ya, saya ringkas karena waktu kita sedikit. Sabar ada 3 jenis. Pertama, sabar dalam ketentuan syariat. Kemudian sabar dalam menghadapi tabiat sifat manusia yang cinta kepada dunia. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam ketentuan syariat ada 2. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam melakukan ketaatan ada 3 jenis. Sabar sebelum beramal. Apa itu? Ilmu. Jangan kita beramal, kita naik motor pun perlu belajar, kita nak bawa mobil pun perlu belajar. Ya, kalau urusan dunia kita belajar, kenapa urusan akhirat kita tak mau belajar? Sabar waktu beramal, sungguh-sungguh. Lihat bulan Ramadan, kita harus sungguh-sungguh. Sabar setelah beramal, jangan banyak cerita. Jangan mengungkit-ungkit semua kebaikan kita. Kemudian sabar dalam menghindari maksiat. Ini lebih berat. Kenapa? Yang menular itu keburukan, bukan kebaikan. Satu keranjang tomat bagus, masuk tomat busuk, bisa-bisa yang bagus jadi busuk. Karena yang menular itu keburukan. Ini superat kesabaran, karena maksiat begitu banyak di mana-mana kita buka. Kemudian sabar tabiat manusia. Apa itu? Menyintai dunia ini, menyintai anak, menyintai istri. Ada batasannya. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu ya melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Karena ujian, musibah ujian untuk menaikkan derajat kita. Kalau ada mobil mau dijual mahal, dia diuji dulu. Kalau baru aja dihidupkan, ternyata mesinnya terpelanting, ya, semua yang terbuka, ini mobil langsung diremuk, didaur ulang, ingin dibuat lagi. Kita diuji, layak tak besok kita masuk surga? Kalau tidak layak, besok kita didaur ulang. Ya, di mana? Di akhirat. Apa kata Allah? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayr. Tatkala kulit mereka hangus terbakar, kami bangkitkan kulit itu liyazukul azab, agar mereka merasakan azab sampai bersih dosanya, baru nanti ada iman sebesar zarah at-tauhid, baru dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira tahan tidak didaur ulang besok di akhirat? Kalau tak tahan, sabar. Sabar dalam ujian Allah. Berhasilnya ujian bukan karena adanya lembaran soal, tapi bagaimana kita menjawab ujian. Bala datang itu soal ujiannya. Bagaimana Anda menjawab ujian? Kalau jawabannya sabar 100%, surga. Ada yang sabar 50%, kurang.
Ada yang tak sabar, tak beri jawaban. Yang ada marah-marah, ini soalan apa-apa, Allah tambah murka kepadanya. Ini dia. Yang terakhir, ketiga adalah orang yang selalu beristighfar. Rasul katakan, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru lahu fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'atu marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, karena aku bertobat kepada Allah dalam satu hari sampai 100 kali. Masa lalu kita yang buruk, tak ada yang bisa memperbaiki. Bagaimana cara kita memperbaiki masa lalu yang buruk? Jalannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad, perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah. Dengan demikian Allah akan memperbaiki keburukan masa lalu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah." Kecuali orang beriman, bertobat, beramal saleh, maka Allah akan menggantikan keburukan masa lalu mereka dengan kebaikan. Jadi tidak ada perlu penyesalan. Yang perlu bagi kita adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan hidup yang dibagikan Allah untuk melakukan perbaikan dari sisa yang diberikan Allah. Semoga kita diberikan Allah kesempatan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki umat, dan kita dihidup dan dimatikan di dalam Islam dan Sunnah. Kemudian kita disatukan Allah, tidak hanya di dunia, kita akan disatukan di surga. Rasul katakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Kita menyintai Allah, kita menyintai Rasul, kita menyintai sahabat. Semoga besok kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan bertanya sajalah. Saya pikir tadi 4. Jemaah sekalian, ya, mungkin memanfaatkan waktu mungkin sekitar 15 menit. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Azmi, silakan. Siap-siap dari ibu-ibu juga kalau ada yang ditanyakan langsung karena mikrofon juga ada di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin saya tanyakan Ustaz, ini hubungan dengan saya pribadi tentang pilihan dalam dua kebaikan yang Ustaz. Alhamdulillah, saya bersama teman-teman remaja masjid itu punya program mengajar ngaji anak-anak sekitar masjid Ustaz. Hanya saja saya juga yang mengumpulkan ilmu untuk itu seperti itu Ustaz. Sementara di masjid-masjid itu ada waktu-waktu kajian yang saya ikuti, Rabu, Sabtu, Minggu seperti itu kan. Hanya saja ketika saya ikut kajian, anak-anak terbengkalai gitu kan. Ngajar-ngajinya agak kurang jadinya gitu. Mungkin teman-teman juga kurang kalau mau ngajar-ngaji karena memang butuh banyak orang seperti itu. Nah, itu yang jadi dilema saya, dua kebaikan ini mana seharusnya yang saya utamakan seperti itu. Mohon tips. Iya. Baik. Masalah melaksanakan dua kebaikan seperti itu, antum bisa atur. Antum bisa lihat jadwal kajian itu kapan. Ya, diatur juga jadwal mengajar anak. Diatur. Ikhwan, tidak semestinya antum setiap hari belajar terus. Apalagi mungkin tentang Al-Quran, ya. Antum cari taklim khusus dulu tentang Al-Quran umpamanya. Kemudian ada waktu yang lain. Kemudian jadwal mengajar anak-anak antum atur. Kita dulu di kampus, waktu Ustaz di kampus, ya kita di kampus biasanya, ya. Anak bukan dari Madinah, ya. Karena anak dari umum, dari matematika, ya. Jadi anak dari matematika, bukan dari jurusan awal. Kita ngatur waktu, atur waktu. Mungkin maghrib bisa untuk anak-anak kalau lingkungan itu, atau itu di masjid, minta jadwal, mungkin jadwal macam TPA. Nah, atur waktu yang tidak benturan. Sebab kalau kita sudah ingin ngajar, kita tinggal ngatur waktu lagi. Kita yang ngatur.
hari ini kita bisa ngatur, atau dipergilirkan setiap ikhwan. Jadi tidak mesti tiap hari antum ngaji terus, tidak. Ada kita dapat, kita bagikan. Terutama kalau Quran, apa yang ilmu yang belum antum ajarkan dulu? Apa itu? Belajar Qurannya. Ya. Sebab ini penting. Kadang-kadang anak-anak kita ajar Quran, tapi kita sendiri belum belajar tentang bagaimana Al-Quran itu baik untuk dibaca. Kita belajar. Ini pokok. Sudah tuh yang pokok pelajaran kita apa? Akidah. Pelajari akidah. Ya, pilih. Nah, waktunya yang harus diatur. Ya, kalau benturan itu kan kita bisa lihat jadwal tuh. Ya, kalau jadwal sudah tersusun, tinggal menyusun jadwal mengajar anak-anak. Bisa lepas maghrib, ya. Itu diantaranya, ya, yang kita pilih. Ya, kalau sudah tidak bisa juga, tinggal antum pilih. Tak mesti antum tiap hari belajar. Mungkin seminggu 2 kali antum belajar, 2 minggu berikutnya untuk mengajar. Bisa dibuat seperti itu. Ya, barakallahu fiik. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Saya ingin bertanya, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu, apa syarat-syarat amal yang bisa diterima di sisi Allah? Iya. Yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, sabar, bersyukur, dan istighfar. Syarat utamanya tentu ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan mungkin bisa. Yang lebih utama lagi doa. Jangan terlalu yakin kepada kemampuan diri kita. Kalau hari ini kita baik, belum tentu kita akan baik sampai mati kan. Karena itu penting. Kalau Rasulullah saja berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan kami, istiqamahkan kami. Itu doa. Kemudian ilmu. Tanpa ilmu kita tidak tahu. Contoh kesabaran atau kehusukan solat lah ya. Kehusukan solat. Itu bertingkat sesuai ilmu orang. Tidak sama orang yang sering ngaji, ilmunya banyak, tingkatannya dengan orang yang baru belajar. Ada orang tak mau solat, alasannya apa? Percuma solat kalau tidak khusyuk. Itu satu. Kita solat, begitu kita ngomong, ngapa tak solat? Wah, saya percuma solat kalau tak khusyuk. Sedang menyinggung kita itu sebenarnya. Sebab kita tadi sedang solat pun tidak khusyuk. Tapi Rasulullah sudah sebutkan bahwa kalian tidak akan dapat solat 100%. Tetap ada solat rawatib, ilmu. Nah, kemudian kalau kita berkaitan dengan syarat terkabulnya amal, itu beda lagi. Nah, itu beda lagi. Syarat terkabulnya amal 2 disebutkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, pertama ikhlas, yang kedua ada ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain juga disebutkan, "Ala lillahi dinul khalis." Bukankah hanya milik Allah lah agama yang murni, sepi dari, bersih dari kesirikan. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempat tinggalnya neraka. Syarat kedua mutaba'ah, bukan banyaknya amalan, tapi bersesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fa'khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada kita dengan semua ini. Contoh dekat. Kalau solat subuh, ada orang suatu hari, taruhlah tadi hari Ahad, ya, bukan hari Minggu. Biasa kalau hari Minggu jalan-jalan kita ke pantai, kalau hari Ahad pengajian, itu bedanya. Ya, malam Minggu pengajian, malam Ahad lagi jalan-jalan ke pantai. Tiba-tiba dia solat subuh, kita tengok, kita habis selesai solat, dia solat subuh 20 rakaat. Kita tanya, ente ngapa solat subuh 20 rakaat? Ada apa kata dia? Biasa saya 20. Saya kalau libur panjang lebih dari 20 lagi. Ini kan libur 1 hari aja nih kata dia. Ente memang pemalas, sudah libur masih juga sholat subuh 2 rakaat. Diterima yang 20 atau 2? Karena 2 sesuai standar. Yang 20 tak sesuai standar. Tak usahkan urusan agama Pak. Urusan dunia. Helm itu punya standar tak? Standar. Tapi karena kita kurang puas, kita buat helm 10 kali lebih besar daripada helm biasa. Beratnya pun 10 kali. Semuanya 10 kali. Kita pakai waktu razia kena tangkap tak? Kena tangkap. Kenapa?
karena tidak sesuai dengan standar, maka cocokkan itu. Itu dalam hal syarat diterimanya ibadah itu sendiri. Sudah datang panggilan, ya, sudah waktunya, ya, sebelum nanti jamnya mekik-mekik, berhenti gitu dia kan. Lebih baik kita berhenti dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.